semangat ya walaupun masih PJJ. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik 4E, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran minggu lalu, nanti kita akan simak video yang ada di PPT ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membuka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya, walaupun PJJ kita masih berlangsung. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Nah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran minggu kemarin, yaitu masih tentang perjuangan para pahlawan. Nah, teman-teman silakan dibuka bukunya, yaitu buku tematik 4E, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Oke, kita masuk ke kerajaan Hindu-Buddha yang pertama ya teman-teman. Silakan teman-teman buka bukunya. Tematik 4E, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 21. Oke, kalau sudah dibuka, teman-teman silakan ditandai bagian yang penting agar enak diingat ya saat belajar. Nah, sekarang perhatikan di layarnya. Kerajaan Hindu Buddha yang pertama akan kita bahas melanjutkan materi kemarin, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha terkenal di Nusantara. Wilayah kekuasaannya itu meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat. Nah, ada juga di Pulau Kalimantan, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Jadi luas sekali ya teman-teman. Nah, puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini tercapai ketika dipimpin oleh Raja Balaputradewa yang merupakan raja pemberani dan pantang menyerah. Nah teman-teman, Kerajaan Sriwijaya itu dikenal sebagai kerajaan maritim karena mempunyai armada laut yang tangguh dan wilayah perairannya sangat luas, sehingga banyak pedagang yang singgah dan dapat meningkatkan perekonomian kerajaan. Nah ternyata teman-teman, di zaman pemerintahan Raja Balaputradewa ini, upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil pedagang juga semakin bertambah, sehingga kesejahteraan rakyatnya semakin meningkat. Nah, dengan armada laut yang kuat, keutuhan wilayah pun terjaga, sehingga Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang pesat dan makmur. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, karena di sana terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Selain itu, Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan karena ibu kota Palembang merupakan jalur perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah. Nah, teman-teman silakan lihat peta penyebaran wilayah kekuasaan kerajaan ya di sebelah kanan. Oke, sudah diperhatikan? Sekarang kita lanjut. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno. Silakan teman-teman buka bukunya, halaman 23 ya. Oke, sudah dibuka? Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini mengalami 3 dimensi atau yang disebut dengan wangsa ya, yaitu yang pertama Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu, yang kedua Wangsa Shailendra yang menganut agama Buddha, dan yang ketiga
Wangsa Isana, yang Wangsa Isana ini merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Nah, teman-teman, raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya, yang merupakan pendiri wangsa Sanjaya yang menganut agama Buddha. Nah, setelah wafat digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha. Nah, saat itulah wangsa Sailendra berkuasa dan agama Hindu dan Buddha berkembang secara bersama-sama. Wangsa Sanjaya kembali memegang kekuasaan setelah anak Raja Samaratungga, yaitu yang bernama Pramodawardhani, menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan wangsa Sanjaya dan berakhir pada masa Rakai Sumbadhyahwawa, lalu digantikan oleh Empu Sindok yang merupakan menantu Rakai Sumba. Peninggalan kerajaan Mataram kuno itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, Candi Kalasan di Jawa Tengah, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Plosan di Jawa Tengah. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya nama-nama candi tersebut dan bahkan mungkin sudah ada yang pernah mendatanginya. Nah, ada pula beberapa prasasti peninggalan zaman Mataram kuno, yaitu yang pertama ada prasasti Ratu Boko yang berisi kekalahan Bala Putra Dewa dalam perang dengan kakak iparnya, yaitu Rakai Pikatan. Nah, selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini terletak di selatan Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan. Pusat pemerintahannya diperkirakan sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Masa kejayaannya yaitu pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Raja Majapahit saat itu adalah Hayam Wuruk dan Mahapatihnya adalah Gajah Mada. Nah, pada zaman Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan dan tata pemerintahan yang teratur. Kemajuan terlihat di berbagai bidang seperti ketatanegaraan, agama, sosial, ekonomi, dan kesenian. Raja Hayam Wuruk bersama Mahapatihnya mampu menyatukan kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara sampai ke Semenanjung Malaka, termasuk Tumasik atau yang disebut dengan Singapura. Nah, dalam upaya penyatuan, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berbunyi. Nah, coba teman-teman dibuka ya bukunya, halaman 27. Di sana ada Sumpah Palapa dan terjemahnya. Nah, Sumpah Palapa ini berbunyi, Sira Gajah Mada atih amangku bumi, tan ayun amuktia palapa, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring selatan, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang artinya, coba dilihat halaman 27, dia Gajah Mada, patih amangku bumi, tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Oke, teman-teman. Pada tahun 1343, Gajah Mada berhasil menguasai Bali dibantu Adityawarman yang merupakan putra Majapahit keturunan Melayu, dan berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Singapura, dan Semenanjung Malaya. Sepeninggal Gajah Mada, tahun 1364, Kerajaan Majapahit mengalami kesulitan mencari penggantinya. Ya, ditambah lagi dengan wafatnya
sehingga kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada gambar Raja Hayam Wuruk. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah ya kira-kira Raja Hayam Wuruk di zaman kerajaan Majapahit ya fotonya. Dan ada juga arca Gajah Madanya ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Ada yang disebut dengan situs Trowulan. Mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah dengar ya, situs Trowulan itu apa ya? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Kalian buka dulu bukunya halaman 28 sampai 29. Di sana dijelaskan tentang situs Trowulan. Situs Trowulan ini merupakan lokasi peninggalan sejarah di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di sudut bagian depan jalan masuk situs terdapat arca Ganesha yang cukup besar. Dari jalan utama di Desa Jati Pasar, kira-kira 200 meter menuju selatan, terdapat sebuah gapura yang bernama Wringin Lawang atau yang disebut juga Pintu Beringin. Gapura tersebut terbuat dari bata merah dengan luas 13 kali 11 meter dan tinggi 15,5 meter. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa Gapura Wringin Lawang ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa pintu Gapura Wringin Lawang ini menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapatih Gajah Mada. Bentuk bangunan gapura sangat indah ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri gambarnya ada ya. Di sana bentuk bangunan Gapura Wringin Lawang. Nah, di bagian tengah gerbangnya di salah satu sisi terdapat 3 batu berjajar berbentuk persegi panjang. Nah, pada salah satu batu terdapat relief pada bagian depannya yang berupa garis-garis membentuk pola tertentu saja ya. Nah, di buku juga terlihat ya gambarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh pada zaman Kesultanan Islam. Nah, yang pertama ada kita bahas Pangeran Diponegoro. Teman-teman pernah dengar ya, pasti nama Pangeran Diponegoro ini. Nah, kalau sudah dengar, sekarang Ibu akan jelaskan tentang siapa sih Pangeran Diponegoro itu. Nah, ternyata teman-teman, Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional di Indonesia yang lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendara Pangeran Haryadipanegara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram, Yogyakarta. Nah, Pangeran Diponegoro ini terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau juga yang disebut Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro tercatat sebagai perang dengan korban terbesar dalam sejarah Indonesia. Perang Diponegoro merupakan perang terbuka dengan pengerahan pasukan di kedua belah pihak yang berlangsung dengan sengit. Perang ini terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong kebutuhan perang. Nah, serangan besar rakyat di bumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan di musim hujan. Kenapa mereka melakukan serangan di bulan-bulan di musim hujan? Nah, teman-teman, ternyata pada saat bulan musim penghujan, itu pemerintah Belanda akan mengadakan gencatan senjata dan berunding. Kenapa? Karena saat hujan deras dapat membuat gerakan pasukan Belanda itu terhambat dan penyakit malaria serta disentri turut melemahkan pasukan Belanda sehingga gubernur Belanda akan melakukan gencatan senjata dan berunding. Nah, teman-teman, coba dilihat di sebelah kanan ada gambar Pangeran Diponegoro. Seperti ini gambarnya ya.
Nah, teman-teman, pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Lalu pada tahun 1829, Kiai Maja yang merupakan pemimpin spiritual pemberontakan itu ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya yaitu Sentot Ali Basya menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Nah, kira-kira Benteng Rotterdam, tempat Pangeran Diponegoro diasingkan seperti ini ya teman-teman, seperti yang terlihat di layar kalian. Ya, seperti inilah Benteng Rotterdam, tempat Pangeran Diponegoro diasingkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahasa Indonesia tentang cara menentukan kata yang tidak diketahui maknanya. Teman-teman, bisa dibuka bukunya halaman 22. Sudah dibuka? Silakan ditandain ya. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan cara menentukan kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Jadi, caranya itu ada dua. Yang pertama yaitu, bila kata yang tidak diketahui artinya menggunakan imbuhan, maka tentukan dahulu kata dasar dari kata-kata berimbuhan tersebut. Contohnya seperti apa? Coba perhatikan di layarnya. Contohnya, yang pertama, kata keamanan berasal dari kata dasar aman. Nah, jadi untuk mengetahui maknanya, teman-teman harus mencari dulu kata dasarnya ya dari keamanan tadi. Nah, dari keamanan itu kata dasarnya adalah aman. Dia menambah imbuhan ke dan an. Jadi keamanan. Tapi teman-teman harus mencari kata dasarnya dulu, yaitu kata dasarnya adalah aman. Oke, selanjutnya yang kedua contohnya, kata pembayaran berasal dari kata bayar. Nah, jadi teman-teman harus mencari tahu dulu kata bayar ya, sebelum mendapat imbuhan pem dan an, itu kata dasar pembayaran adalah bayar. Oke, yang ketiga contohnya apa? Kata bertujuan berasal dari kata tuju yang mendapat imbuhan ber dan an. Jadi bertujuan. Lalu kata dasarnya adalah tuju. Nah, yang keempat contohnya yaitu kata meningkatkan berasal dari kata tingkat yang mendapat imbuhan me dan kan. Ya, jadi meningkatkan kata dasarnya itu adalah tingkat. Nah, berdasarkan contoh tersebut, asal kata dasar dapat diketahui dengan menghilangkan imbuhannya dulu ya teman-teman. Seperti pada kata-kata kean. Contohnya ya, seperti keamanan, dia mendapat imbuhan kean. Dan pean, seperti pembayaran, kata dasarnya bayar mendapat imbuhan pe dan an, jadi pembayaran. Lalu yang selanjutnya yaitu beran, seperti contoh kata bertujuan yang asal katanya tuju mendapat imbuhan beran jadi bertujuan. Dan yang terakhir yaitu mekan dari kata meningkatkan yang asal katanya adalah tingkat ya, mendapat imbuhan mekan jadi meningkatkan. Oke, untuk kata dasar yang tidak berimbuhan, kita tidak perlu mencari asal katanya ya teman-teman. Seperti kata raja, jalur, dan singgah, dia tidak mendapatkan kata berimbuhan, sehingga kita tidak perlu mencari asal katanya. Oke, sudah jelas? Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu mencari arti kata tersebut sesuai dengan huruf awalnya dalam kamus.
Misalnya, untuk mencari arti kata jalur, kita harus membuka urutan huruf J pada kamus untuk menemukan kata jalur. Oke, selanjutnya untuk mencari kata keamanan yang mendapat imbuhan ke-an tadi, kita harus membuka urutan huruf A. Kenapa huruf A? Karena kata awal atau kata dasar dari keamanan adalah aman. Ya, jadi di kamus kita harus membuka urutan huruf A, yaitu kata aman. Nah, setelah ditemukan arti kata aman, carilah kata keamanan di bawahnya ya. Biasanya pada kamus itu setelah teman-teman mencari kata dasarnya, yaitu aman, maka selanjutnya di bawahnya itu akan ada penjelasan tentang kata keamanan. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kalimat utama. Nah, teman-teman pasti sudah tahu atau masih ingat ya bagaimana cara menentukan kalimat utama? Masih ingat? Oke, coba kita buka bukunya halaman 35 ya. Oke, kalau sudah dibuka, coba perhatikan cara menentukan kalimat utama. Nah, sebelumnya kita bahas dulu. Kalimat utama itu sama dengan kalimat pokok. Jadi, setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu hanya satu, sedangkan kalimat penjelas dapat lebih dari satu. Kalimat utama terdiri di awal atau di akhir paragraf ya, teman-teman. Nah, contoh dari kalimat utama ya, coba perhatikan. Ada kalimat di sini berbunyi, Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, sekarang kita akan coba tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Coba diperhatikan, yang mana kalimat utamanya? Iya, kita pahami lagi yang pertama ya, penjelasan tadi yaitu kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. Nah, kalau yang di kalimat teks Pangeran Ponegoro ini, kalimat utamanya terdapat di mana? Iya, terdapat di awal paragraf. Yang mana? Yang berbunyi, Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ya, di paragraf pertama itu menjelaskan tentang kalimat utama. Ya, selanjutnya kita akan cari kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini berarti merupakan uraian atau penjelasan dari kalimat utama tadi. Nah, di mana kalimat utamanya tadi yaitu berada di awal paragraf yang berbunyi Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional. Nah, setelah itu dia akan menjelaskan siapa sih Pangeran Diponegoro itu ya. Nah, jadi kalimat penjelasnya yaitu kalimat selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 ya, selanjutnya sampai akhir paragraf itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, teman-teman, kemarin sudah kita bahas ya, sila pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Nah, sekarang kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ya. Nah, sila keempat kemarin dilambangkan dengan apa, teman-teman? Masih ingat? Iya, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai yang terkandung di sila keempat itu ya. Yang pertama ada apa?
Ya, nilai yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan nilai yang ketiga yaitu dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, nilai yang terkandung yang terakhir apa? Yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Oke, sekarang akan Ibu kasih contoh biar kalian lebih memahami ya. Contohnya, yaitu coba diperhatikan di bukunya halaman 25. Sudah dibuka? Oke, contoh dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ya. Di sana ada sebuah kalimat yang berbunyi, setelah kematian Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk mengadakan sidang Dewan Sapta Prabu. Sidang tersebut merupakan musyawarah untuk mencapai pengganti Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Raja mengumpulkan Dewan Pertimbangan Raja untuk bermusyawarah dan merundingkan masalah penggantian Gajah Mada. Melakukan musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, contohnya ya, di dalam kerajaan Hayam Wuruk itu mereka mengambil atau bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, seperti mereka mau merundingkan bagaimana untuk mengganti Mahapatihnya Gajah Mada, terus merundingkan masalah-masalah yang terjadi ya pada saat itu. Mereka dengan melakukan musyawarah ya untuk mempertimbangkan atau merundingkan masalah-masalah yang sedang kalian atau yang sedang mereka hadapi. Nah, itu tadi penjelasan materi hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sudah disimak? Oke, kalau sudah disimak dan dipelajari, nanti jangan lupa ya tugas-tugasnya segera dikerjakan dan segera dikirimkan ya. Nah, mari kita tutup hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, tidak bosan Ibu ingatkan kembali, teman-teman di rumah tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sholat 5 waktu dan duhanya serta membaca Al-Quran jangan